Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Sani Rusmina SEMSI, NIDN 0728119204, NUPTK 1460770671230283. Saya lulusan sarjana dari Universitas Islam Lamongan, kemudian magister pada Institut Pertanian Bogor dengan concern manajemen pemasaran. Saat ini saya sebagai dosen tetap dengan jabatan fungsional asisten ahli pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Lamongan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran sebagai syarat proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Pada bidang pengajaran ini, salah satu mata kuliah yang saya ampuh di program studi manajemen yakni praktek pemasaran dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah praktek pemasaran dirancang untuk memberikan pemahaman aplikatif mengenai konsep dan strategi pemasaran dalam dunia nyata. Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan praktis dalam merancang kampanye pemasaran, membangun merek, mengelola promosi, serta menggunakan teknologi digital sebagai alat pemasaran. Mahasiswa juga akan berlatih menyusun rencana pemasaran atau marketing plan yang relevan dengan kondisi pasar saat ini. Adapun mata kuliah praktek pemasaran meliputi 1. Komunikasi pemasaran terpadu, 2. Manajemen merek, 3. Proses perencanaan komunikasi pemasaran terpadu, 4. Manajemen kampanye iklan, 5. Desain iklan, 6. Saluran media tradisional, 7. Regulasi dan isu etika, 8. Pemasaran digital, 9. Media sosial, 10. Pemasaran alternatif, 11. Pemasaran basis data, respon langsung, dan penjualan personal, 12. Promosi penjualan, 13. Hubungan masyarakat dan program sponsorship, 14. Evaluasi program komunikasi pemasaran terpadu. Perkuliahan atau pembelajaran praktek pemasaran dilaksanakan dengan metode practice-based learning atau pembelajaran berbasis praktek, yaitu model pembelajaran yang menekankan pada penerapan langsung teori ke dalam praktek nyata. Dalam model ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mengalaminya melalui praktek langsung seperti simulasi, proyek lapang, dan studi kasus. Untuk capaian pembelajaran antara lain, CPL 9, lulusan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 22, lulusan mampu memecahkan masalah bisnis secara tepat. CPL 23, lulusan mampu merancang rencana bisnis secara komprehensif. Dan untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu menelaah secara cermat teori-teori bidang praktek pemasaran. CPMK 2, mahasiswa mampu menilai secara tepat kesesuaian praktek-praktek pemasaran dengan teori. CPMK 3, mahasiswa mampu menunjukkan karakter iman, cerdas, mandiri, jujur, peduli, dan tangguh di dalam kegiatan pembelajaran praktek pemasaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah interaktif, yakni penjelasan terkait dengan teori-teori yang digunakan sebagai dasar praktek pemasaran, diskusi kelompok melalui studi kasus untuk melatih kemampuan analisis dan pemecahan masalah yang relevan dengan dunia pemasaran, kemudian praktek langsung dengan mengaplikasikan teori-teori dalam kegiatan pemasaran secara nyata. Kemudian penilaian dalam mata kuliah praktek pemasaran meliputi tugas dengan bobot 10%, kuis pra-UTS dengan bobot 15%, kuis pra-UAS dengan bobot 15%, UTS dengan bobot 25%, UAS dengan bobot 25%, dan selanjutnya kehadiran dan keaktifan dengan bobot 10% sehingga total keseluruhan yakni 100%. Selanjutnya akan saya lakukan pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya absen terlebih dahulu ya. Andre Alfiansa. Ada Bu. Linda Hidayati. Ada Bu. Emil dan Firdaus. Ada Bu. Mas Budin Fakih. Ada Bu.
Hadir semua hari ini ya? Oke. Materi hari ini tentang digital marketing ya. Sebelum saya langsung ke materi hari ini, saya akan mengulas terlebih dahulu materi dari praktek minggu lalu. Kira-kira kemarin minggu lalu prakteknya membuat apa? Produk apa? Mochi. Mochi dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 cuma membuat produk mochi. Yang lain? Ya? Risol. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Nah, sebelum membuat produk kemarin, apa yang kalian lakukan terlebih dahulu? Ya. Riset pasar. Kemudian? Ya. Desain produk. Ada lagi? Ya. Menentukan harga pasar. Nah, menentukan harga pasar, riset pasar, dan desain produk merupakan dasar-dasar sebelum kita membuat sebuah produk baru yang akan kita pasarkan kepada konsumen. Gitu ya. Nah, riset pasar ini diantaranya kita akan mengetahui segmentasi atau targeting produk kita ini dijual ke segmen atau konsumen yang mana, entah itu Gen Z, anak-anak, atau lansia, gitu ya, atau orang dewasa. Itu tentang segmentasi, kita akan tahu produknya kita jual kemana. Setelah itu ada desain produk. Desain produk itu juga penting untuk menarik konsumen agar tertarik dengan produk yang kita jual, gitu ya. Kemudian ada harga. Harga ini juga salah satu strategi untuk memenangkan persaingan ya. Kita menjual produk yang bagus dengan harga yang rendah itu bisa menarik minat konsumen untuk membeli produk kita, gitu ya. Nah, selanjutnya setelah tata pembagian kemarin, materi hari ini terkait tentang memasarkan produknya dengan baik dan benar. Salah satunya adalah menggunakan digital marketing, gitu ya. Nah, digital marketing ini, di slide sudah saya tayangkan ya terkait apa sih digital marketing itu, nanti kemudian perbedaannya apa dengan pemasaran tradisional, gitu ya. Nah, digital marketing itu segala bentuk aktivitas pemasaran produk maupun jasa ya. Jadi bukan hanya produk maupun jasa juga bisa menggunakan pemasaran digital yang dilakukan secara virtual dengan menggunakan media digital atau internet. Nah, kira-kira media digital itu media yang seperti apa? Ya, sosmed. Kemudian ada lagi kita menjualnya melalui apa selain sosial media? Melalui website juga bisa. Nah, kemudian bagaimana perbedaan antara digital marketing dengan tradisional marketing? Karena ternyata ya saat ini UMKM ya, UMKM itu masih menggunakan tradisional marketing. Nah, itu kenapa? Saya pernah membuat sebuah riset di UMKM di Kabupaten Lamongan terkait bagaimana penerapan digital itu terhadap penjualan produknya. Dan ternyata hasil dari riset itu menunjukkan bahwa ketika produk itu masuk ke ranah digital, itu harus memenuhi beberapa unsur, salah satunya yakni inovasi. Gitu ya. Makanya di sini ada perbedaan kenapa dia menggunakan digital marketing, kenapa menggunakan tradisional marketing. Ada perbedaan ini akan ada kelebihan dan kelemahan masing-masing ketika diterapkan di UMKM. Nah, kita ulas yang pertama ya, digital marketing ini meliputi situs sosial, telepon genggam, email, search engine. Tapi kalau tradisional marketing meliputi print media, pamflet, broadcast, atau telepon. Nah, ini dari sini sudah sangat berbeda. Kalau digital itu sudah masuk situs sosial, tapi kalau tradisional ini menggunakan media pamflet. Nah, kira-kira saat ini masih ada nggak yang menggunakan pemasaran seperti itu? Masih ya, masih banyak ya. Namun kita lihat di poin yang kedua, kalau menggunakan digital ini murah dan dapat langsung berinteraksi dengan target konsumen, benar nggak? Karena dari digital kita akan langsung mengetahui konsumen ini maunya seperti apa, inginnya harganya yang bagaimana, desainnya bagaimana, kan gitu. Kalau melalui digital, karena kita langsung bisa berkomunikasi dengan mereka melalui digital itu. Tapi kalau di tradisional marketing ini mahal dan tidak dapat berinteraksi langsung dengan publik. Karena apa? Menggunakan pamflet disebar. Nah, kalau menggunakan pamflet disebar itu tidak semua orang atau konsumen membaca kan pamflet kita, gitu. Nah, makanya di sini tradisional itu dikatakan mahal dan tidak bisa berinteraksi langsung, berbeda dengan digital. Nah, gitu ya. Nah, di dalam digital marketing itu ada aspek
atau instrumen ya yang bisa mempengaruhi atau variabel yang akan mempengaruhi apa saja yang ada di digital marketing. Nah, yang pertama di slide ini ada branding. Tahu branding? Nah, branding adalah label, merek. Nah, kalau produk kita ada mereknya, ada labelnya, orang akan suka atau orang akan selalu ingat kan produk kita itu produk apa, dimiliki siapa kan gitu, produksinya di mana, itu pasti dari branding. Kemudian di dalam digital marketing juga ada internet, nah, kemudian sosial media, konten. Nah, ini yang paling sering kan, dan akan selalu muncul kadang di sosial media kita sendiri ya. Sosial media sekarang kan bukan hanya untuk mengupdate terkait aktivitas sehari-hari, tapi orang itu menjual produk atau jasa mereka bisa melalui media sosial media. Nah, ada data pengguna sosial media di Indonesia ternyata sangat luar biasa sekali. Ini data tahun 2024 ya, tahun kemarin. Nah, ternyata pengguna terbanyak itu pada apa di sini? YouTube sebesar 139 juta pengguna. Ini pengguna YouTube dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia pakai nggak? Pakai sekarang YouTube ya. Karena di dunia media sosial ya, digital ini ya, memudahkan sekali kita mengetahui ingin mencari apapun itu akan mudah lewat media sosial. Nah, yang kedua ini apa ini pengguna apa? TikTok. Ada pengguna TikTok di sini? Itu apa biasanya aktivitas kalian? Apakah menjual produk? Ya. Apakah hanya apa ya, men-share aktivitas sehari-hari gitu? Tapi anak-anak generasi sekarang itu banyak pengguna media sosial ya untuk aktivitas sehari-hari, untuk usaha juga itu juga banyak. Nah, yang ketiga ini penggunanya Facebook, kemudian Instagram, sampai ke Pinterest ya. Isinya apa itu? Ternyata dari jumlah pengguna media sosial, Pinterest ini masuk yang paling terakhir ya. Tapi dia masuk ke beberapa media sosial habis. Maksudnya dia masuk ke kalangan ini. Artinya apa? Banyak juga penggunanya di sini Pinterest ini. Tapi yang jelas di Indonesia yang paling besar ini adalah YouTube. Nah, kenapa sih ada beberapa alasan ya orang menggunakan digital marketing itu penting untuk bisnis? Yang pertama, mampu mendongkrak penjualan dengan cepat. Contohnya, kita menjual produk kita melalui media sosial yang paling sering muncul kayak apa ya, video short, ya video pendek. Nah, tapi kan kita kalau membuat short video dengan menampilkan produk kita itu tidak bisa hanya memfoto kemudian harus mengupload kan tidak, tapi akan ada yang namanya seni untuk editing biar apa itu menarik minat konsumen membeli produk kita. Kadang itu kita membeli produk iklannya itu bagus banget, tapi kita lupa kualitas produk kita. Gitu. Ada nggak yang seperti itu? Itu di mana biasanya kita menemukan hal seperti itu di e-commerce ya mungkin ya, karena banyak. Tapi apa kita tahu bahwa e-commerce itu bagus atau tidak itu dapat dari kita bisa lihat di ulasannya, nah, ulasan pembelinya, gitu ya. Yang kedua, dapat terhubung ke pelanggan dengan mudah. Pasti karena kita akan berkomunikasi langsung dengan pelanggan melalui chatting, mungkin WhatsApp kan gitu ya. Informasi pribadi kita akan langsung tahu. Berbeda dengan tadi yang sampaikan di awal, tradisional itu tidak bisa karena mereka hanya menyebar dan tidak bisa berkomunikasi langsung. Kita pamflet, brosur itu tidak bisa komunikasi langsung. Tapi kalau kita pakai digital marketing, kita akan terhubung langsung dengan pelanggan kita. Nah, di sini saya tayangkan terkait bagaimana strategi penerapan digital marketing dalam bisnis. Nah, strateginya, nah ini ada gambar ya. Yang pertama strateginya, yang pertama adalah bagaimana kita akan mencapai digital marketing dengan sukses ya, dengan bisa meningkatkan volume penjualan atau volume pembelian konsumen. Yang pertama harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Tujuannya apa dan kita jual untuk apa? Apakah untuk kebutuhan sehari-hari
ataukah untuk kebutuhan musiman kan gitu. Kemudian apakah produk kita untuk khusus anak-anak ataukah khusus lansia? Ataukah produk kita bisa dikonsumsi oleh semua kalangan atau semua umur gitu ya. Yang kedua kita penelitian dulu ya, riset ya, tentang kompetitor. Contoh tadi kelompok 4 dia memproduksi, membuat praktek produk risol lain. Kompetitor risol lain itu banyak. Nah nanti harus diberi apa inovasi gitu ya. Inovasi itu juga ada banyak jenisnya. Kalau dalam hasil penelitian saya ada inovasi produk, ada inovasi proses, ada inovasi harga. Nah itu ternyata konsumen ya, pelaku usaha itu cenderung menggunakan inovasi lebih ke inovasi produknya karena produknya juga terlalu banyak sehingga dia ingin memberikan satu sentuhan inovasi ya untuk meningkatkan volume penjualan atau menarik minat beli konsumen. Nah kemudian pembuatan rencana konten, nah ini yang perlu. Jangan hanya kita masuk ke ranah digital kita hanya memfoto, memvideo, kemudian tanpa kita berikan sentuhan editing ya atau konten yang menarik, kemudian kita upload, itu akan apa ya, tidak membuat konsumen itu kurang minat, kurang tertarik gitu ya. Sehingga nanti susah kita untuk masuk dunia digital tapi tanpa adanya pembuatan rencana konten yang menarik itu akan susah untuk diterima oleh konsumen karena konsumen cenderung suka melihat konten yang menarik ya, bukan hanya dia, kadang kita harga pun itu bisa tergeser dengan kontennya bagus ya, nah tapi ternyata harganya sangat kontennya biasa aja harganya nah itu beda. Kemudian implementasi taktik, ada optimisasi dan penyesuaian, ada evaluasi dan laporan. Nah ini pada digital. Nah bagaimana kita akan dari kita mengimplementasikan digital marketing sampai ke evaluasi ini, kita bisa melihat dari banyaknya volume penjualan yang terjual produk kita, kemudian ada apa ya, komentar dari konsumen terkait produk kita, masukan dari pelanggan terkait produk kita gitu. Nah digital marketing ini sebenarnya sangat mudah, namun juga harus memenuhi beberapa strategi ini karena nanti ini bisa akan menaikkan angka volume penjualan dan akan mudah kita memasarkan produk kita ke konsumen. Oke, dari materi tadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Apa saja tantangan dalam menjalankan digital marketing itu apa? Ya, silakan. Mengapa UMKM perlu menerapkan digital marketing? Ya, oke, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama ya. Apa sih tantangan dalam dunia digital marketing? Yang pertama adalah persaingan. Tingkat persaingan sangat ketat. Persaingan terkait apa? Persaingan terkait pembuatan kontennya, persaingan terkait harga yang kita tawarkan pada konten kita, kemudian persaingan terkait inovasi produk kita. Kemudian yang kedua, kadang tantangannya adalah produk yang dijual kepada konsumen itu belum ada legalitasnya. Kita membuat produk itu kan harus ada, kalau diedarkan lewat digital itu harus melalui ada legalitas usaha. Minimal apa? Ada nomor induk berusaha. Nah itu tantangannya seperti itu. Tapi banyak sekali juga pelaku UMKM itu tidak menyadari bahwa legalitas juga sangat penting untuk meningkatkan atau mendongkrak volume penjualan pada dunia digital ya tentunya. Itu tantangannya. Nah kemudian pertanyaan kedua terkait kenapa sih UMKM itu penting menerapkan digital marketing? Nah itu saya pernah membuat salah satu pengabdian masyarakat ya terkait penerapan digital marketing terhadap produk UMKM, salah satunya di desa Mangku Jajar waktu itu ya pengabdian saya, dan itu ternyata mereka itu rata-rata di desa belum menerapkan digital marketing. Artinya konsekuensinya adalah mereka susah untuk menjual atau mempromosikan. Mereka hanya melalui dari mulut ke mulut aja, gitu, tanpa menggunakan media. Padahal saat ini kalau menggunakan media kan akan jauh lebih mudah untuk menjangkau konsumen kita yang luas, gitu lah. Nah, dari pengabdian itu hasilnya adalah ketika masyarakat atau pelaku usaha UMKM ya sudah menerapkan itu semua, akhirnya mereka bisa mereka bisa bersaing gitu. Mereka bisa bersaing dengan pelaku usaha yang lain karena mereka sudah masuk ke ranah dunia digital gitu ya.
Oke, setelah ini kita akan masuk sesi diskusi ya. Diskusi ini kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Nanti tolong kelompok masing-masing ya, kita akan diskusi. Nah, apa yang perlu kita diskusikan? Nah, ada studi kasus ya. Studi kasus ini nanti kalian akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini akan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian dari hasil studi kasus. Studi kasusnya ini terkait kasus dari usahanya Bu Endah adalah pemilik toko kue rumah di Lamongan yang selama ini hanya mengandalkan penjualan secara offline dari mulut ke mulut. Produknya cukup dikenal lingkungan sekitar karena rasanya yang enak dan harganya yang terjangkau. Namun, karena persaingan makin ketat dan perubahan perilaku konsumen yang lebih suka belanja online, Bu Endah ingin memulai memasarkan produknya secara digital. Nah, saya ingin nanti masing-masing kelompok berdiskusi ya terkait studi kasus ini dan masing-masing nanti akan menyampaikan hasil diskusinya. Oke ya, selesai diskusi, saya ingin ada perwakilan dari tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya terkait studi kasus tadi. Ayo silakan. Saya Bu. Ya silakan. Kita dari kelompok 1 sudah mendiskusikan, yaitu ada 3 poin dari kelompok kita. Yang pertama, perkuat identitas merek dengan cara foto produk yang menarik untuk diposting secara rutin. Tulis deskripsi produk dan harga, rasa, dan cara pemasaran. Untuk yang kedua, platform paling cocok adalah WA Bisnis karena lebih mudah digunakan untuk menerima pesan dari pelanggan. Untuk yang ketiga, yaitu beberapa banyak pesanan yang masuk lewat WA dan pendapatan bulanan naik atau tetap. Terima kasih. Oke, tadi dari kelompok 1 ya, saya ingin jawaban dari kelompok yang lain terlebih dahulu. Kira-kira kelompok mana yang ingin menjawab? Saya Bu. Ya silakan. Kami dari kelompok 2 telah mendiskusikan studi kasus tadi. Bahwasanya diskusi kami ada 3 poin. Untuk Bu Endah pemilik toko kue di Lamongan ini cocoknya pertama tentang digitalisasi marketing itu buat akun media sosial. Kemudian meminta testimoni ke pelanggan dan posting ulang di media sosial. Itu untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, menggunakan platform Instagram karena cocok untuk menampilkan foto dan video kue yang menarik. Itu untuk poin yang kedua. Sedangkan untuk poin yang terakhir dapat dilihat dari jumlah followers dan like bertambah serta banyak yang share dan berkomentar di dalamnya. Sudah. Terima kasih, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, tadi jawaban dari kelompok 1 sama kelompok 2. Saya ingin satu kelompok terakhir memberikan hasil dari diskusinya. Silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin memberikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami sendiri mempunyai 3 poin dari jawaban ini. Yang pertama, Bu Endah yang beroperasi di Lamongan ini mungkin bisa meningkatkan penjualannya secara langsung. Yang kedua, menggunakan platform media sosial dengan cara meningkatkan engagement-nya. Dan yang ketiga, yaitu bisa menggunakan survei sederhana kepada pelanggan secara langsung. Terima kasih. Tadi sudah ada hasil dari diskusi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 terkait studi kasus kita hari ini. Nah, kita berada di ujung perkuliahan hari ini ya. Tapi sebelum saya menutup kuliah hari ini, saya ingin ada perwakilan dari mahasiswa ya memberikan respon ya, bentuk respon dari hasil mata kuliah tentang digital marketing hari ini. Kira-kira siapa di antara kalian yang ingin memberikan respon tersebut? Saya Bu. Ya silakan. Menurut saya materi yang dapat disimpulkan dari digital marketing adalah melalui digital marketing, bisnis baik besar maupun kecil seperti UMKM dapat membangun brand, meningkatkan penjualan, menjalin hubungan dengan konsumen, dan mengukur efektivitas kampanye secara real time. Digital marketing juga menurut pemahaman terhadap etika penggunaan data, kepercayaan konsumen, serta kemampuan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan tren pasar. Selain itu, digital marketing bukan hanya alat bantu, tetapi sudah menjadi strategi inti dalam kegiatan pemasaran modern yang efektif, terukur, dan berorientasi pada konsumen. Terima kasih. Nah, terima kasih ya atas responnya. Sebelum saya mengakhiri perkuliahan hari ini, untuk tugas minggu depan ya, tolong dicatat tiap kelompoknya. Membuat konten video pendek dengan produk yang dimiliki oleh kelompok masing-masing. Nah,
Nah, penilaiannya apa? Yang pertama, kreativitas video, penyampaian materi, jumlah like dan viewers. Nah, itu untuk tugas praktek pemasaran minggu depan. Oke ya, sekian kuliah hari ini. Sebelum saya mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Semoga kuliah hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Semangat untuk kuliah minggu depan dan praktek minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang telah saya lakukan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.